قل يا عظيم أنت العظيم قد هم عظيم وكلها. Asal kamu tobat nasuh Allah. Wa yarul jamila minka wa yuksiruhu wa yudhiru. Dan Allah melihat kebaikan dari kamu. Allah lihat yang baik-baik dari kamu. Allah lihat. Tapi apa yang terjadi? Wa yuksiruhu. Lalu Allah memperbanyak kebaikan itu buat kamu. Wa tudhiru wa yudhiru. Dan dia menampakkan kebaikan kamu. Itu untungnya kita, Pak. Ya, giliran kejelekan kita ditutup sama Allah. Begitu yang bagus-bagus diperbanyak oleh Allah, ditampakkan oleh Allah. Yang bagus dari perbuatan hamba dilihatin sama Allah. Tuh lihat hamba gimana? Tapi yang jelek disembunyikan. Harus bersyukur. Yang bagus-bagus ditampakkan. Ini simbol, Pak, buat kita. Apa antum gak malu sama Allah? Antum aja hobinya jeleknya banyak. Hobimu jeleknya banyak. Tapi kamu selalu mengobar hobi orang lain, jeleknya orang lain, aib orang lain. Kamu aja jelek, aibmu banyak. Ditutup sama Allah, dan kamu buka aib orang lain, marah Allah. Kalau aib saudara kita, tugas kita sembunyiin aibnya, sebagaimana Allah sembunyikan aib hambanya. Kalau kita tahu dia salah, dakwahin dia, jangan diobar aibnya. Ada nggak orang yang begitu? Jadi kalau nggak aib saudara, mau ini sebar ke aib. Padahal dia sendiri aibnya tak bilang, betul. Ente bukan malaikat, ente manusia, banyak aibmu. Diam-diam kalau lihat aib orang lain. Dakwain itu aibnya. Ngomong baik-baik sama dia. Jangan diomongin aib orang lain. Soalnya orang kampung, orang tahu karena mulut ente. Itu sudah. Ini yang perlu dipikirin sama kita. Kita lihat Allah melihat kejelekan kamu, lalu dia sembunyikan. Karena dia sayang sama kamu, ya. Supaya kamu tobat. Tapi begitu Allah melihat kebaikan kepada kamu, diperbanyak kebaikan itu, diberkahi, dibanyakin. Setelah itu ditampakkan oleh Allah. Ditampakkan, diperlihatkan. Diperlihatkan. Jadi peran kita semua sebenarnya. Peran kita. Jadi wajar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita diberi nikmat sama Allah, salah satu tugas kita adalah menebarkan nikmat itu, menyebut-nyebut nikmat itu, bentuk syukur kata Allah. Ayatnya kan jelas nikmat, tapi kalau aib diam-diam kata Allah, kan tobat aja. Dan apabila kamu melihat aib tetanggamu saudara, diam kamu, diam, suruh tobat dia, dakwain dia. Kalau diberi nikmat suruh sembuh, maksudnya suruh berbagi, suruh bersedekah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu perintah dari Allah. Adapun nikmat dari Tuhan itu yang Allah datangkan kepadamu, hadis, sebut-sebut, omongin sama orang, undang orang, sedekah sama orang, begitu. Arif dapat duit gusuran 1 miliar, jangan diem-diem lagi, bagi-bagi, sedekah maksudnya. Ya, kalau dapat duit jangan diem, undang orang. Apakah itu membuka maling akan masuk? Oh, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud pahala,
Yang dimaksud Pak Hadis tadi itu kau berbagi dengan orang, banyak sedekah, begitu maksudnya. Dia punya rezeki, punya nikmat banyak, diem aja. Kalau bisa jangan ada orang tahu tapi sudah banyak daripada yang minta. Ya, tapi kalau susah, selebar kampung semua tahu. Padahal tugasnya kita tuh kata Nabi, kalau susah diem, sehingga orang lain melihat kamu cukup. Kalau kamu pengen bahagia, tapi kalau kamu diberi kesenangan, diberi kenikmatan, jangan diam. Obrol sampai karena orang itu yang diperintah Allah. At-tahaddusu bi ni'matillahi syukur. Membicarakan kenikmatan Allah itu adalah bentuk syukur. Bentuk syukur. Jadi, ya. Jadi Arif kalau dapat usulan 5 miliar, hidupnya di calon masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, warga terima terima. Alhamdulillah, duit usulan kami berkeluar 5 miliar. Masih ditingkatkan. Ya, tingkat itu. Jadi maksudnya bukan begitu, juga ngomong bibit bukan maksudnya sedekah, kita salah kaprah lagi. Ya, jadi maksud berbagi gitu. Kalau ada zakatnya, ada sedekahnya gitu kan? Iya. Pokoknya begitu kalau kita beriman. Ya dimaksud juga sama, dan beriman jangan ketua dosa mulu. Gitu maksud. Ya, jadi saudara begitu tuh cara Allah ya dengan kedermawanannya. Maka itulah kita diberi bahagia oleh Allah tuh dengan cara pemberian. Nah, tadi masuk kepada kalimat bahagia di situ. Ya, dan cukup sampai di situ. Wa tuti'uhu bi taufiqihi wa ma'unatihi fayunawwihu bismika fil ghuyub wa yakdzibu ta'zimaka wa hubbaka fil qulub. Masya Allah, itu Allah luar biasa. Wa tuti'uhu bi taufiqihi, dan Allah memberikan kamu dengan taufiknya. Allah memberikan kamu dengan taufiknya, artinya diberi kemudahan-kemudahan dalam taat ibadah itu. Allah yang kasih taufik kepada kamu, kekuatan taat. Wa ma'unati, dan Allah menolong kamu dalam segala hal. Fayunawwihu, dan Allah meninggikan bismika dengan nama bil ghuyub, di alam gaib, di alam yang tanpa terlihat. Jadi tanpa apa itu ya ditinggikan ke Allah. Allah meninggikan nama kita, kita gak pernah tahu. Allah tinggikan ya, baik itu orang jahat, orang ditinggikan namanya. Tujuan Allah kalau nanti dia bertobat tetap dia ditinggikan. Tapi jangan pernah kita lupa ya, kalau kita itu berada di dalam sesuatu kedurhakaan dan lantas kita terus menikmati kedurhakaan itu, tidak mau bertobat kepada Allah. Nah, itu yang jadi masalah, yang nantinya bahagia itu akan bisa berubah menjadi celaka. Dan juga wajib zibu ta'zimaka, Allah menanamkan penghormatan kepada kamu. Ya, kamu dihormati orang, kamu dihargai orang, itu sebagai tanda Allah yang kasih. Ya, wa hubbaka, dan orang mencintai kamu fil qulub, pada hati semua manusia. Kamu mencinta kepada hati setiap manusia itu karena Allah yang memberi, bukan karena dorongan kamu, itu bukan, tapi Allah. Maka dengan begitu kita wajib ya berterima kasih kepada Allah, wajib bersyukur kepada Allah dengan menjalankan berbagai aktivitas yang diperintah Allah dan menjauhkan berbagai aktivitas yang dilarang oleh Allah. Baru kita akan mendapat kebahagiaan. Begitu sudah orang yang bahagia. Kalau orang sengsara itu ya tadi cenderungnya berbuat keburukan. Ya, saudara jangan mengatakan begini ya, bahwa orang itu gak ibadah, gak sholat, gak puasa, gak zikir. Ramadan aja juga pada puasa itu misalnya, tapi kayanya luar biasa. Aku gak adil nih, saya
bukan begitu, jangan kira. Ya, antum harus bisa bedain. Janji Allah itu khusus bagi orang-orang beriman. Jadi, karena setiap janji itu sudah pasti terdengar enak di telinga. Betul nggak? Kalau janji kan terdengarnya enak tuh di telinga. Engkau kata Allah, aku janjikan surga, enak kan? Enak, namanya janji. Kalau janji pokoknya terdengarnya enak. Tapi kalau ancaman, pahit, terdengarnya nggak enak. Arif mau diancam dibunuh, enak kan? Arif mau diancam di penjara, kan nggak enak. Namanya diancam. Tapi kalau dijanjikan pasti berbau iman. Nah, antum harus bisa bedain sih. Janji identik dengan nikmat, ancaman identik dengan azab atau siksa. Ya, tapi dalam konteks ini saudara, antum jangan salah lihat.